sesana teh nonton di pajang teh aja teh kembali seueur naon gini aja nama seueur gas teh ya. Garut, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang cantik memukau. Namun siapa sangka bahwa Garut sempat masuk dalam daftar daerah tertinggal selama 9 tahun. Namun, perlahan-lahan Garut bangkit. Hamparan sawah yang luas menghijau, wajah pusat kota yang tampak maju adalah bukti kebangkitan Garut yang berbeda dengan Garut yang dulu. Namun, sejumlah persoalan ternyata masih mewarnai perjalanan pembangunan Kabupaten Garut. Angka kemiskinan di Kabupaten Garut ternyata masih cukup tinggi. Lebih dari 300.000 jiwa warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sudah beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Garut menunjukkan perkembangannya. Namun kabarnya perkembangan di wilayah ini sama sekali tidak membangun sumber daya manusia yang bahkan hanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan keadaan serba seadanya. Bagaimanakah potret kehidupan masyarakat di sini? Selengkapnya di Indonesiaku kali ini. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini membawa kami ke wilayah desa Sukakarya, Kecamatan Samarang. Sejak dahulu, warga desa Sukakarya sudah terkenal dengan keahliannya membuat minyak akar wangi. Tak heran jika ratusan hektar kebun akar wangi membentang di lereng pegunungan Garut. Minyak akar wangi dari Garut memang terkenal. Kabarnya, 90% kebutuhan minyak akar wangi untuk ekspor ke pasar mancanegara diproduksi di Garut. Rumput akar wangi berasal dari India yang dibawa tentara Belanda ke wilayah Garut sejak tahun 1918. Alam Garut yang subur menjadi satu dari 3 tempat di dunia yang cocok untuk menanam rumput akar wangi. Minyak atsiri yang terkandung di dalamnya menjadi bahan dasar yang paling dibutuhkan oleh berbagai industri modern. Saya kemudian mendatangi tempat pengolahan akar wangi warga karena penasaran dengan proses pengolahan minyak atsiri dari akar wangi. Untuk bongkar saya. Proses pengolahan minyak akar wangi ternyata cukup panjang. Saya tiba di bagian pemenihan akar wangi yang mayoritas pekerjanya ternyata para ibu. Pertama-tama, rumput akar wangi dicuci dan direndam terlebih dahulu untuk menghilangkan pasir dan tanah yang melekat pada akar. Bersama dengan para ibu, saya pun memilah-milah rumput yang masih panjang. Rumput kemudian dipotong hingga panjangnya hanya 20 cm. Cara ini membuat ukuran rumput dapat tumbuh seragam saat dipanen. Upah harian para ibu ini berkisar Rp500 per kilonya. Jumlah uang itu seringkali tidak cukup untuk membayar kebutuhan pokok mereka. Dari tangan-tangan merekalah akar wangi ini nantinya tumbuh, dipanen, dan diproses menjadi minyak atsiri untuk ekspor. Saat istirahat, makan bersama menjadi waktu yang paling mengasyikkan. Meski dengan lauk seadanya, namun kebersamaan menjadikan suasana terasa sangat istimewa. Di sisi lain, para warga yang seluruhnya lelaki bekerja tak kalah beratnya. Akar wangi yang sudah bersih dari tanah langsung dimasukkan ke dalam mesin pengolahan. Sebuah mesin uap digunakan untuk menyuling sari akar wangi. Proses penyulingan ini ternyata cukup lama, yakni 8 jam. Dalam 2 minggu, tungku ini bisa memasak 1 ton akar wangi. Jangan pernah membayangkan hasilnya, karena dari 1 ton akar wangi hanya akan diperoleh 5 kg minyak atsiri. Setelah seluruh akar wangi masuk ke dalam ketel, para pengolah pun mulai melumuri tanah basah di samping mesin. Tanah
berfungsi sebagai perekat agar tutup mesin dapat menutup dengan rapat sehingga akar wangi dapat diolah dengan sempurna. Bagian terberat adalah meletakkan tutup ketel seberat 100 kg ke bagian atas akar wangi. Dengan sedikit tenaga ekstra, kami pun mampu menutupnya. Meski kerja cukup keras, penghasilan para pekerja ini ternyata hanya Rp15.000 saja perharinya. Jika musim penghujan tiba, penghasilan mereka bahkan kurang karena kebanyakan pemilik mesin mengurangi produksinya. Setelah hampir 8 jam menunggu, ujung saluran ketel mulai mengeluarkan minyak atsiri. Akar wangi yang sudah disuling harus segera dikeluarkan dari ketel untuk diisi dengan akar wangi yang baru. Asap sisa dari mesin uap akar wangi ini ternyata sangat pedih di mata. Baunya pun sangat menyesakkan dada jika terhirup. Proses pengolahan sementara berhenti. Ini agar limbah air serta uap dari pengolahan dapat benar-benar keluar. Minyak atsiri sengaja disuling di ruangan yang kedap udara agar baunya awet dan terbebas dari proses penguapan berlebihan ke udara bebas. Ruangan terisolasi seluas 4 meter persegi ini selama ini dipercaya mampu menjaga kualitas minyak atsiri. Ya pemirsa, ini merupakan tantangan tersendiri bagi para petani akar wangi di sini untuk mengambil minyak akar wangi seperti ini. Ini memang dalam minyak akar wangi mengandung zat atsiri yang membuat suasana ruangan begitu pengap dan bahkan mata bisa merah. Saya rasa saya juga tidak begitu tahan untuk berada di sini dalam waktu lama. Metode penyulingan yang digunakan produsen minyak akar wangi Garut adalah penyulingan uap dengan tekanan tinggi yang mencapai 5 bar. Dalam keadaan ini, suhu api dapat mencapai 150 derajat Celcius. Beberapa penelitian menganggap cara ini kurang tepat. Pasalnya, cara ini rentan menimbulkan resiko bau gosong pada minyak atsiri sehingga menurunkan mutu dan harga minyak akar wangi. Namun, para pengolah minyak akar wangi ini seolah tidak punya pilihan cara lain. Mereka hanya mengenal cara ini sejak dari kakek nenek mereka terdahulu. Di balik proses produksi minyak akar wangi, ternyata tersimpan banyak persoalan, dari permodalan hingga jeratan hutang pinjaman dari para pemegang modal. Hal ini dialami sejumlah pengolah akar wangi di Kabupaten Garut, seperti Ikin. Kalau misalkan rugi, nggak keluar 5 kilo, berarti Bapak rugi. Ya. Nombok berarti? Nombok berarti gitu, Bapak. Itu nombok berarti ngutang ke bosnya? Utang ke bos, gitu. Nah, nanti dikasih lagi, ambil lagi sama bos. Misalkan Bapak ambil lagi 1 kintal. Misalkan 130 juta. Bapak harus setor mungkin 130 juta itu? Iya. 1 kintal. 1 kintal ya? 1 kintal gitu. Tapi yang dapat di tangan nggak sampai 100 juta? Enggak tuh. enggak. Cuma 100.000, 200.000. Paling Bapak ada lebihnya 1 juta atau 2 juta atau 3 juta gitu. Tergantung keluar ininya. Tapi itu nggak setiap bahan hari pokok. kan? Enggak. 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tekor gitu. Di tengah jeratan bunga pinjaman, Ikin masih harus memikirkan nasib 7 orang anaknya yang belum memiliki pendapatan yang tetap dan 11 orang cucunya. Ikin sadar bahwa pengelolaan akar wangi Garut hanya dibenahi di bagian permukaannya saja. Dirinya dan kawan-kawan bahkan belum sepenuhnya menikmati sarana pemerintah. Entah itu berupa pembinaan koperasi atau bantuan mesin uap akar wangi yang lebih modern. Naik gitu. Nah sekarang lagi naik. Maka Bapak mewakili petani, seharusnya pemerintah kan peduli sama orang kecil gitu. Petani akar wangi di sini harusnya koperasi ngasih bantuan. Kalau misalkan petani dikasih ancuran modal gitu ya, itu kan
waktunya panjang. Nggak seperti sayuran 3 bulan. Ini kan 6, paling dikit 10 bulan. Permasalahan semacam inilah yang lambat laun menyurutkan minat para petani untuk menanam akar wangi. Akibatnya, potensi akar wangi yang seharusnya mampu menjadi pendongkrak ekonomi kerakyatan ini pun berangsur meredup. Perjalanan menyusuri jejak kemiskinan di Kabupaten Garut membawa saya ke sebuah desa. Namanya Desa Simpang. Di desa ini, saya bertemu dengan para pembuat arang. Kabarnya, usaha pembuatan arang di desa ini sudah berlangsung selama 1 abad. Ketiadaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang terpinggirkan memaksa mereka bertahan dengan kemampuan yang ada. Belakangan ini, kenaikan harga gas LPG membuat arang kembali menjadi bahan bakar alternatif yang paling dicari. Hutan lindung di kaki Gunung Mandalagiri menjadi tempat para pembuat arang mencari bahan kayu arang. Ojek gunung menjadi alat transportasi andalan para pembuat arang untuk menyisir hutan. Namun tak jarang, para ojek hutan ini turut membuat arang manakala orderan ojek sedang sepi. Sekali jalan, kami pun harus membayar harga Rp20.000. Sebenarnya, cukup riskan menaiki motor ala kadar yang dipaksa menjadi kendaraan off-road ini. Dalam hati, saya sempat meragukan kekuatan motor-motor ini mampu mengantarkan kami ke pinggir hutan. Ya pemirsa, saat ini saya akan menuju ke tempat pembuatan arang. Karena memang jalurnya berbukit-bukit dan berkelok-kelok, maka dari itu memang ojek gunung seperti ini sangat berguna untuk menuju ke sana. Baiklah. Dan kini saatnya kami berangkat menuju hutan di kaki Gunung Mandalagiri. Menempuh jarak hampir 3 km ke dalam hutan lindung, ojek-ojek kami pun bermanuver mengikuti jalur yang terjal. Hujan yang belum kunjung tiba membuat jalan kering dan berdebu. Jembatan-jembatan usang pun menjadi salah satu medan yang harus dilewati. Sesampainya di hutan, mereka langsung menyisir kayu-kayu lapuk dan ranting-ranting pohon yang jatuh dari pohon. Meski butuh kayu dalam jumlah banyak, warga tak pernah sekalipun menebang pohon yang masih hidup di dalam hutan. Warga Desa Simpang tampaknya paham betul bahwa menebang pohon di kawasan hutan lindung adalah perbuatan terlarang. Kayu-kayu telah cukup banyak terkumpul. Lubang pembuatan arang pun harus dipersiapkan. Kayu-kayu harus disusun sedemikian rupa ini agar kayu bisa terbakar merata. Rumput dan ranting-ranting kecil untuk merangsang api pembakaran. Selanjutnya, tumpukan kayu yang dibakar ini ditutup dengan tanah untuk menghilangkan kadar oksigen secara ekstrim. Proses ini disebut dengan proses pirolisis. Pada akhir proses ini, nantinya yang tersisa hanyalah karbon atau arang. Selesai menutup lubang arang baru, kami pun menuju lubang lain yang mereka buat 3 hari lalu. Sepertinya, ini adalah saat panen arang mereka. Lubang ini sudah mereka bongkar dan mereka tunggu selama 3 hari lama ya pemirsa. Dan hasilnya memang sangat sedikit sekali. Karena memang mereka tidak menebang pohon, melainkan mereka menunggu sisa-sisa kayu dari pohon jatuh-jatuh ke bawah untuk dijadikan arang. Dan hasil memang sangat sedikit. Kakek berusia 97 tahun ini bernama Abah Subarna. Sudah lebih dari 60 tahun Abah Subarna menjalani pekerjaannya sebagai pembuat arang. Dari hari ke hari, dirinya menyandarkan hidup keluarganya dari hasil membuat arang di hutan Mandalagiri. Demi menghidupi 10 anaknya, dirinya rela berjalan kaki masuk keluar hutan mencari bahan kayu sisa untuk arang buatannya. Luasnya kawasan hutan lindung terkadang membuatnya ingin menyerah saat mencari kayu.
jadi dari arang teh jantan begitu tema di gur pulang pulung gitu jantan susah. Ai susah nanti jantan deh panjang teh ayeuna teh kumari seueur naon gini ayeuna mah seueur gas daya gitu. Ya bapak teh kumari ka susah gaduh budak teh ka sakolakeun jantan diparekeun we. Tah bapak teh jantan teh ka urus gitu ku bapak teh teh ka urus sakola teh pre we jantan teh aya kanggo bekal gitu bapak teh. Susah. Bapak teh benak tuang oge. Mangis saren teh isuk teh kayak gitu bapak teh. Tanda teh batin-batin bapak teh ngeri bapak teh. Saya dan Abah harus berkali-kali menahan panasnya bara kayu. Namun kayu harus segera diangkat. Jika tidak, maka arang akan habis terbakar menjadi abu. Setelah mendapat cukup arang, kami pun kembali ke desa untuk menjual arang-arang ini. Saat di desa, harga 10 kg arang yang kami kumpulkan hanya laku Rp100.000. Jumlah ini tentunya tidak sepadan dengan proses pembuatan yang lama dan melelahkan. Namun, bagi Abah dan kawan-kawan, yang penting ada pemasukan keluarga untuk sekedar membeli beras dan minyak. Dalam 5 tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Garut menunjukkan tren penurunan. Kabupaten Garut bahkan mampu mengurangi kemiskinan hingga 50% sejak tahun 2011 lalu. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mengambil Garut sebagai contoh penerapan 3 model kegiatan rakyat untuk keluar dari garis kemiskinan dari 7 model yang ada, seperti pelatihan, pendidikan, dan penanaman sikap mental menabung. 3 cara yang diadopsi ini merupakan cara yang paling dekat dengan masyarakat Garut. Rumah Bina Karya di Desa Sukakarya ini misalnya. Di rumah ini, kegiatan pelatihan banyak melibatkan anak-anak muda. Kabupaten Garut akan membuka diri menjadi salah satu gerbang bagi pasar bebas ASEAN pada bulan Desember nanti. Produk-produk buatan tangan anak bangsa diharapkan mampu bersaing dengan 9 negara-negara Asia Tenggara lainnya. Rumah-rumah Bina Karya diharapkan mampu mengajak lebih banyak generasi muda untuk menjadi bagian dari perubahan bangsa di era pasar bebas nanti. Sekarang ini Garut ini 3% angka kemiskinan di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional. Dalam kondisi seperti ini makanya kami mau melakukan gerakan gotong royong untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kalau mengejar ketertinggalan itu kita itu mempunyai keinginan supaya itu bisa menurun dengan hal-hal yang sangat rasional. Nama harum di percaturan dunia semestinya dibarengi kesejahteraan yang langsung bisa dirasakan warganya baik di kota maupun yang di desa. Kabupaten Garut memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai untuk benar-benar memajukan warganya.